Perkenalkan, nama saya Fitri Demawarti, NIM 181041667, kelas A3 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen Adi Mursalin, SEMM. Jawaban ujian tengah semester. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau customer behavior menurut 3 ahli? Yang pertama yaitu menurut Angel, Bagwell, dan Niniat. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan pembelian tersebut terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Yang kedua itu menurut Mowen. Perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapat, mengonsumsi, dan membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Yang ketiga yaitu menurut Shipman dan Makanuk. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Soal yang nomor 2 yaitu, apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya, misalnya antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, atau statistik? Yaitu, dengan mempelajari perilaku konsumen, kita bisa mengetahui psikologis orang dalam membelanjakan uangnya, yang meliputi sosiologis atau lingkungannya, antropologi tentang budaya warisan nenek moyangnya, serta ekonomi seperti kondisi keuangannya. Perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku seseorang dalam membelanjakan uangnya. Ilmu ini terlahir karena adanya konsep pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sebelum memasarkan produsen selalu mempelajari tingkah laku calon customernya, mulai dari psikologisnya, budaya, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosialnya. Manfaat dari mempelajari ilmu perilaku konsumen ini adalah menyusun strategi tentang bauran pemasaran terhadap target konsumen yang akan membidik untuk menjadi calon konsumen melalui pemahaman terhadap kondisi psikologis konsumen serta penyusunan strategi promosi yang tepat sehingga produsen benar-benar mampu mengenali konsumennya dan tujuan akhir adalah pencapaiannya keputusan pelanggan. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah hal yang sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam menciptakan nilai unggul dari produk atau jasa yang mereka tawarkan dan menyusun strategi pemasaran yang tepat sehingga dapat memuaskan konsumen. Soal yang nomor 3 yaitu sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen. Jelaskan, yaitu tiga perspektif riset perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua yaitu perspektif eksperiensial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan pembeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu perspektif pengaruh behavior. Perspektif ini menyatakan bahwa seseorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Perilaku konsumen dalam perspektif ini dipengaruhi oleh faktor luar seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi dan undang-undang, serta pengaruh lingkungan yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian. Soal yang nomor 4 yaitu sebutkan tahap-tahap dalam proses pembelian. Sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Di sini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal dalam diri dan rangsangan eksternal atau lingkungan. Pada tahap ini, pemasaran perlu mengenali berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat
tertentu konsumen. Para pemasar perlu meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah yang timbul, apa penyebab muncul itu semua, dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk tersebut. Yang kedua itu pencarian informasi. Seseorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencapai informasi lebih banyak informasi, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen memungkinkan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan keputusan tersebut. Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, yaitu sumber pribadi, teman dan tetangga, sumber komersial, iklan, wiraniaga, agen pemasaran atau pajangan, sumber publik yaitu media massa, organisasi penilaian konsumen, sumber pengalaman yaitu penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. Dalam hal ini, perusahaan harus merancang bauran pemasaran untuk calon pembeli menyadari dan mengetahui mereknya. Perusahaan harus cermat mengenali sumber informasi konsumen dan arti penting dari setiap sumber. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen diharapkan pada beberapa pilihan produk yang akan dibelinya. Untuk itu, konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan tahap proses dari keputusan pembelian, yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. Pada umumnya, keputusan pembelian dapat dilakukan konsumen adalah membeli produk yang paling disukai, tetapi ada dua faktor yang muncul antara minat untuk membeli dan keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Konsumen umumnya membentuk niat pembeli berdasarkan pada faktor pendapatan, harga, dan manfaat produk. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan bisa mengubah niat pembeli. Yang kelima yaitu tingkah laku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puasnya terhadap barang yang akan dibeli. Pembeli akan menentukan puas atau tidaknya itu terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang diterima dari produk. Soal yang kelima yaitu bagaimana proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk. Yaitu proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terhadap beberapa perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu evaluasi alternatif. Adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan pemilihannya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Menurut Setiadi, pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari proses atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan. Setelah menentukan alternatif yang dipilih, selanjutnya konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Yang ketiga itu keputusan pembeli. Pada tahap keputusan pembeli, konsumen akan melakukan evaluasi pembentuk referensi terhadap merek-merek yang terdapat pada rangkaian pilihan. Konsumen memungkinkan juga membentuk tujuan pembeli untuk merek yang paling disukai. Meskipun demikian, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan pembeli dan keputusan pembeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan konsumen tergantung pada intensitas sikap orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga.
Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Yang keempat yaitu evaluasi pasca pembelian. Yang kelima maksud saya, menjelaskan bahwa keputusan atau tidak puasnya konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka kemungkinan berusaha mengurangi ketidakcocokannya dengan mencari informasi yang mungkin mengonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi, atau menghindari informasi yang menginformasikan produk tersebut bernilai rendah. Soal yang nomor 6 yaitu apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pengetahuan konsumen terbagi dalam 3 macam. Yang pertama itu pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai informasi mengenai produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Pengetahuan produk dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, yaitu seseorang konsumen akan melihat suatu produk dari karakteristik atau ciri atau atribut yang dimiliki oleh suatu produk. Yang kedua itu pengetahuan tentang manfaat produk. Konsumen akan merasakan 2 jenis manfaat setelah mengonsumsi suatu produk, yaitu manfaat fungsional dan manfaat psikologis. Manfaat fungsional adalah manfaat yang dirasakan konsumen secara psikologis. Misalnya, mengonsumsi air mineral akan menghilangkan haus, printer laser mempercepat percetakan dokumen. Manfaat psikologis adalah aspek psikologis dan aspek sosial yang dirasakan konsumen serta konsumsi suatu produk. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang keputusan yang diberikan produk bagi konsumen. Yang kedua yaitu pengetahuan pembelian adalah di mana pembeli produk dan kapan membelinya. Perilaku pembeli memiliki ukuran store kontak, mencari outlet atau pergi ke outlet, memasuki outlet. Produk kontak mencari lokasi produk, mengambil dan membawa produk ke kasir. Transaction yaitu pembayaran. Yang ketiga yaitu pengetahuan pemakaian. Manfaat suatu produk dapat dirasakan setelah suatu produk dikonsumsi. Agar mendapatkan manfaat yang maksimal dan keputusan yang tinggi, maka produsen perlu mencantumkan saran penggunaan atau pemakaian suatu produk sehingga produk berfungsi dengan baik. Soal yang nomor 7 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimulasi atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Kognisi yaitu mengacu pada pemikiran konsumen. Misalnya, apa yang dapat dipercaya konsumen dari suatu produk. Afeksi dan kognisi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi. Manusia dapat merasakan 4 respon afeksi, yaitu emosi, perasaan tertentu, suasana hati atau mood, dan evaluasi. Setiap tipe tersebut dapat berupa respon positif atau negatif. Keempat tipe afeksi ini berbeda dalam hal mempengaruhi terhadap tubuh dan intensitas perasaan yang dirasakan. Semakin kuat intensitasnya, semakin besar pengaruh perasaan itu terhadap tubuh. Sistem kognisi terdiri dari 5 proses mental, yaitu memahami, mengevaluasi, merencanakan, memilih, dan berpikir. Proses memahami adalah proses
mengintrospeksi atau menentukan arti dari aspek tertentu yang terdapat dalam sebuah lingkungan. Mengevaluasi berarti menentukan apakah sebuah aspek dalam lingkungan tertentu itu baik atau buruk, positif atau negatif, disukai atau tidak disukai. Merencanakan berarti menentukan bagaimana memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Memilih yaitu berarti membandingkan alternatif solusi dari sebuah masalah yang menentukan alternatif terbaik. Sedangkan berpikir adalah aktivitas kognisi yang terjadi dalam keempat proses yang disebutkan sebelumnya. Fungsi utama dari sistem kognisi adalah untuk menginterpretasi, membuat masuk akal, dan mengerti aspek tertentu dari pengalaman yang dialami konsumen. Fungsi kedua adalah memproses interpretasi menjadi sebuah taks kognitif seperti mengidentifikasi sasaran dan tujuan, membandingkan dan mengevaluasi pilihan alternatif untuk memenuhi tujuan tersebut, memilih alternatif dan melaksanakan alternatif tersebut. Soal yang nomor 8 yaitu jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yaitu katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam bentuk gambar-gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu, konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan dalam katalog tersebut. Desain iklan sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Dalam katalog biasanya terdapat informasi mengenai keuntungan produk atau program promosi yang sedang berlangsung. Selain itu juga menyertakan karakteristik produk seperti ukuran, bahan, warna, cara penggunaannya, dan sebagainya. Pemberian informasi yang detail akan menarik konsumen terhadap minat beli. Promosi merupakan suatu bentuk berkomunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran dengan menyebarkan informasi mempengaruhi untuk melakukan pembelian dan meningkatkan masyarakat untuk melakukan pembelian ulang atau royal terhadap suatu produk. Promosi menurut Giptono ada 5 elemen, yaitu iklan, promosi penjualan, public relation, personal selling, dan direct marketing. Soal yang nomor 9 yaitu sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa saja yang akan Anda beli dan bagaimana proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Kriteria yang digunakan untuk memutuskan produk yang akan dibeli yaitu harga, lokasi, keberagaman dan mutu barang, fisik swalayan, iklan, promosi penjualan, para peniaga, dan pelayanan. Proses pengambilan keputusan pembelian oleh saya yaitu pengenalan masalah, menyadari adanya masalah kebutuhan terhadap proses yang akan dibeli, menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Mencari informasi tentang produk adalah acuan untuk membeli produk. Informasi memperoleh bisa dari mana saja. Evaluasi alternatif, mengevaluasi pemilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan. Penilaian atas produk, mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam pemberian manfaat yang digunakan untuk memutuskan kebutuhan. Keputusan untuk membeli, melakukan evaluasi, membentuk referensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan pembeli merek yang disukai. Evaluasi pasca pembelian serta membeli produk konsumen yang mengalami level kepuasan dan ketidakpuasan tertentu. Harapan pembelian atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih daripada yang diharapkan, pelanggan akan kecewa. Jika ternyata sesuai harapan pelanggan, maka kepuasan, dan jika kelebihan harapan, pembelian akan merasa puas. Keputusan dan ketidakpuasan terhadap produk akan dipengaruhi. Soal yang nomor 10 yaitu, menurut Anda bagaimanakah jenjang sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jaringan sosial tersebut? Yaitu, media sosial merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan customer
customer terhadap produk atau jasa. Website perusahaan maupun akun di Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya berguna membangun hubungan dengan pelanggan. Desain serta konten yang ditampilkan harus dapat mempresentasikan brand menarik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelanggan yang jatuh cinta dengan konten akan terus mengunjungi situs dan mempromosikannya pada orang lain. Bisnis akan lebih dikenal masyarakat melalui media sosial yang mereka akses. Salah satu agensi digital marketing di Amerika menyebutkan bahwa 78% usaha kecil menarik pelanggan baru melalui media sosial. Sementara berdasarkan data dari eMarketer, sejumlah 33% konsumen menggunakan media sosial untuk melakukan pencarian produk maupun jasa baru. Lebih menarik lagi, konsistensi mengupdate konten yang dilakukan ternyata dapat meningkatkan brand yang terdapat bisnis yang dijalankan. Fleksibilitas akses informasi merupakan kelebihan media sosial yang dibandingkan dengan media yang lain yang cenderung kurang fleksibel. Melalui media sosial, kita dapat mengakses informasi apa saja dan kapan saja dan di mana saja untuk membutuhkannya. Kita juga dapat memantau aktivitas pelanggan, mengamati konvertior, dan mengakses informasi mengenai cara-cara mengembangkan usaha sebagai strategi berikutnya. Facebook adalah platform yang menjanjikan sebagai media yang dapat dihubungkan kurang lebih dari 2 miliar pengguna. Facebook telah tumbuh dan dari sebuah situs web sederhana menjadi web multiset dan platform mobile yang memungkinkan siapapun dapat berhubungan dengan keluarga, selebritis, organisasi, bisnis berkat fitur Vegas. Selain itu, Facebook juga berperan penting dalam viralitas penyebaran foto, video, update penting perusahaan ke seluruh penggunanya. Selain Facebook, Twitter juga merupakan media sosial yang memungkinkan untuk berbagai update teks singkat, mengirim link video, gambar, jejak pendapat, dan banyak lagi. Soal nomor 11 yaitu silakan buka link YouTube di bawah ini dan silakan ditonton. Berdasarkan video di atas, link yang pertama yaitu berdasarkan video di atas jawaban pertanyaan tersebut. Yaitu apa judul video A dan B di atas. Video A yaitu drama perilaku konsumen dan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Video B yaitu perilaku konsumen. Siapa pembaca dalam video A di atas dan dari mana pembicara tersebut, dan siapa pembicara dalam video B di atas dan dari mana asal pembicara tersebut. Video A yaitu Afrisiana, Aprika Febrianti, Irna Wulandari, Anita Yulianti, Rati Farastika Ramadan, Universitas Pancabakti Pontianak. Video B yaitu Nurul Ramadianti dari Universitas Pancabakti Pontianak. Yang C yaitu apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A, jelaskan. Dalam video A atau yang pertama yaitu faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh fitur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Masyarakat pada umumnya memiliki 3 tingkatan kelas sosial yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Konsumen pada kelas yang berbeda akan memiliki perilaku pembelian yang berbeda. Faktor sosial perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan, kelompok referensi, keluarga, serta peran dan situs sosial dari konsumen. Faktor pribadi yaitu keputusan seorang pembeli juga mempengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu usaha pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan dan kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Faktor psikologis yaitu pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, pengaruh atau learning, serta keyakinan dan sikap. Yang D yaitu apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B, yaitu
tentang suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk mempengaruhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung, yang bertujuan memenuhi kebutuhan peroleh keputusan semaksimal mungkin atas penggunaan barang dan jasa yang dikonsumsi. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, evaluasi, dan menemukan produk jasa yang diharapkan serta dapat memuaskan suatu kebutuhan mereka. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen, pendapat, selera, status sosial, gaya budaya, harga barang, jumlah produk, dugaan masyarakat akan adanya perubahan harga. Macam-macam perilaku konsumen, yaitu ada perilaku rasional seperti mengonsumsi suatu produk sesuai dengan pendapatannya, mengonsumsi produk yang terjamin kualitasnya, mengonsumsi produk yang memberikan kegunaan yang optimal atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan perilaku irasional seperti pembelian karena ada bonus pembelian serta adanya potongan produk, pembelian karena adanya ketertarikan terhadap merek, pembelian karena tertarik pada iklan produk tersebut, dan juga membeli karena ikut-ikutan. Video E yaitu apa yang Anda dapat dan dipelajari dan Anda dapat dari tontonan video A dan B tersebut di atas. Kita dapat mempengaruhi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi konsumen atau perilaku konsumen dan macam-macam perilaku konsumen tersebut. Manfaat video bagi pemasaran adalah dalam memasarkan produk dapat mengetahui faktor dan perilaku konsumen dalam membeli produk maupun jasa yang diinginkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.